Halo warga sipil sekalian, gue yakin hampir semua dari kita pasti udah tahu kalau Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat. Apalagi kalau bukan krisis ekonomi 1998. Mengingat krisis moneter yang sekian lama semakin menjadi, akhirnya pabrik mengalami keberhanggutan. Faktor pembentuk krisis ekonomi itu banyak sekali. Dan salah satu yang paling berpengaruh adalah ketergantungan Indonesia saat itu pada produk-produk impor. Itulah kenapa ketika habis krisis 1998 itu, kalau kita lihat televisi, kalau kita lihat sumber pemberitaan, kita lihat sumber publikasi yang lain, jargon-jargon cintailah produk-produk dalam negeri itu menjadi sangat relevan dan sering didengungkan di berbagai sumber informasi. Cintailah produk-produk Indonesia. Karena itu tadi pentingnya kita untuk tetap menggunakan produk-produk lokal dari Indonesia. Karena ketika ketergantungan kita pada produk impor semakin berkurang dan konsumsi kepada produk lokal semakin meningkat, itu akan menambah dan meningkatkan bukan cuma kualitas tapi ketahanan ekonomi kita. Ya, di zaman itu hampir semua produk-produk yang digunakan oleh masyarakat Indonesia itu berasal dari luar negeri, bahkan sampai kepada barang-barang konsumsi. Nah, kenapa ini sangat berpengaruh? Ya, jawabannya simpel. Karena waktu itu ketika nilai mata uang kita anjlok, harga-harga produk itu jadi makin tinggi. Kenaikan harga yang luar biasa ini akhirnya menyebabkan banyak masalah seperti inflasi dan beban ekonomi. Nah, sekarang sudah lebih dari 2 dekade berlalu. Bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Ya bisa gue bilang secara ekonomi jauh lebih baik, jelas. Dan juga ketergantungan kita pada produk impor itu nggak separah dulu gitu. Tapi ya walaupun ini jauh lebih baik, tapi bisa gue bilang kita benar-benar tidak bebas dari potensi ancaman kalau peristiwa yang sama atau keadaan yang sama kembali terulang. Kenapa gue sebut ini lebih baik? Karena keadaan sekarang adalah masyarakat kita itu memang tingkat kepercayaannya kepada produk lokal juga meningkat ya. Mungkin memang belum di tahap handphone, mobil, jam tangan, ataupun industri manufaktur yang lain. Tapi bisa kita lihat di industri fashion, misalnya mulai banyak brand-brand lokal yang naik. Orang-orang mulai bangga untuk pakai sepatu lokal, orang-orang bangga untuk pakai baju lokal, orang-orang bangga dan puas ketika menggunakan skincare lokal, parfum lokal, dan lain sebagainya. Lalu di mana potensi ancamannya? Ya apalagi kalau bukan berkembangnya internet dan dunia digital. Ini kayak pisau mata dua ya, bless and curse sekaligus gitu. Kenapa gue bilang demikian ya? Kita harus akui bahwa majunya dunia digital, majunya internet sekarang itu ngebantu banyak banget produk-produk lokal untuk berkembang. Tapi di satu sisi, ternyata masalahnya lebih kompleks dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan itu udah beberapa kali gue singgung di konten sebelumnya. Akibatnya apa ya? Akibatnya kompleksitas ini akhirnya membunuh UMKM dan produk-produk lokal kita yang sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Kita sudah melihat produk-produk dari pengusaha lokal tidak memiliki lagi lapangan untuk berdagang. Sebab posisinya telah tergusur habis oleh brand-brand luar yang memegang pasar di media sosial. Bagaimana mereka menguasai itu ya apalagi kalau bukan kontrol pada algoritma. Dan kontrol penuh pada algoritma itu akhirnya memberikan indikasi bahwa bisa saja produk-produk lokal kita dikesampingkan, sedangkan produk-produk luar bisa mendapatkan engagement yang lebih tinggi. Nah, kemungkinan itu selalu ada. Kenapa? Karena ya mereka punya algoritma di media-media sosial. Dan kalau tidak ada kesadaran soal ini ya, atau mitigasi soal ini akan berakibat jangka panjang teman-teman. Karena Indonesia Emas 2045 yang sering dibicarakan oleh orang yang kaitannya tentang pertumbuhan ekonomi, kekaitannya tentang pendapatan per kapita dan lain sebagainya itu tidak akan bisa pernah tercapai kalau produk lokal kita tidak kuat dan kalah di pasaran. Dan kalahnya produk lokal ini bukan cuma soal jual beli produknya atau bukan cuma soal mekanisme pasarnya, ini juga berkaitan dengan distribusi tenaga kerjanya, ketersediaan lapangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Semakin kuat produk lokal kita, maka semakin banyak lapangan pekerjaan yang bisa tercipta dan ekonomi berputar. Balik lagi ke teori dasar ekonomi ya kan, volume ekonomi pun juga terjaga gitu. Tapi ketika brand-brand lokal ini tidak mampu berkembang di negaranya sendiri, maka ini akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Kalau kita balik lagi pada tahun 1998, ketergantungan kita kepada produk impor jadi semakin tinggi. Itulah kenapa brand-brand lokal itu harus diproteksi. Tapi di satu sisi kita memang harus menghargai produk dalam negeri kita, tapi itu tidak bisa membuat para produsen lokal itu melepas tanggung jawabnya untuk memberikan produk berkualitas. Kalau kita lihat datanya ya, distribusi tenaga terampil di Indonesia itu tidak merata. Tenaga terampil lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. Lalu skala UMKM-nya juga lebih rendah. Kalau kita bandingkan dengan negara Asia Tenggara lain kayak Thailand, ternyata nilainya cukup mengkhawatirkan. Indonesia itu UMKM-nya cuma 1/6 dari Thailand.
usaha menengahnya cuma di angka 0,1%, sedangkan global benchmarknya cuma di angka 2%. Titik kasus seperti kebijakan pemerintah untuk menutup TikTok Shop sebetulnya bukan solusi yang paling tepat. Yang sebaiknya dilakukan adalah regulasi brand-brand yang akan tayang di layar-layar persegi masyarakat. Brand lokal masih butuh cahaya sorot yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Brand-brand lokal jelas sangat berguna untuk perekonomian Indonesia ya. Seperti yang gue jelaskan tadi, ketika kita mengeluarkan uang untuk membeli brand lokal, maka sirkulasi uangnya akan berada di dalam negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Akhirnya aktivitas ekonomi berjalan sehat dan berkembang kokoh. Hal ini juga nantinya dapat menuntun terbukanya peluang ekspor produk lokal ke pasar internasional. Maka lapangan pekerjaan semakin terbuka dan angka kemiskinan dapat menurun. Dan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kemungkinan untuk kualitas SDM kita, kualitas pendidikan kita membaik juga semakin besar. Dan jelas, ekonomi yang baik dan pendidikan yang berkualitas sesuatu yang selama ini kita impikan. Barangkali pertanyaan yang hadir selanjutnya adalah, kan produk lokal kita tidak ada yang berkualitas gitu. Gue kan konsumen, jelas gue memilih yang terbaik dan yang termurah dan lain sebagainya. Oke, sabar dulu, tunggu dulu. Sebenarnya ini sangat bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Kenapa demikian? Karena ya di berbagai sektor produk lokal kita itu sebenarnya udah banyak sekali memberikan bukti bahwa untuk segi kualitas mereka tidak kalah sama sekali. Gue udah pernah bahas parfum. Apakah Indonesia cuma sebatas parfum itu doang? Oh, tentu tidak. Banyak sekali produk lokal kita yang bagus. Salah satunya dari industri yang memang sangat berkembang sekarang, yaitu skincare. Dan gue ngambil contohnya, gak lain gak bukan adalah Avoskin. Kenapa gue ngambil contoh Avoskin? Pertama, dari sisi produknya sendiri, ya, gue suka banget dengan cara mereka menyatakan bahwa mereka benar-benar menggunakan bahan yang berasal dari sumber daya alam, natural, dan asli dari Indonesia. Yang mana seperti yang kita ketahui, kalau ngomongin soal sumber daya alam, Indonesia itu nggak kalah dengan negara manapun, bos, ya kan? Apalagi kalau menyangkut kualitasnya. Dan ya, komitmen Avoskin untuk tetap menggunakan bahan-bahan pokok dari bumi pertiwi kita itu adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Jadi ya, bukan cuma brandingnya aja produk lokal, tapi dalam pembuatannya pun mereka sangat mengutamakan hasil bumi dari Republik ini. Terus yang menarik lagi adalah Avoskin itu punya 3 prinsip yang luar biasa dalam keberadaannya sebagai produk skincare. People, planet, dan profit. Bahkan untuk konsep marketingnya, untuk konsep salesnya, mereka sudah memikirkan dan menyiapkan dengan sangat matang. Sederhananya, Avoskin bekerja sama untuk pengembangan komunitas terutama perempuan, berkomitmen untuk menggunakan bahan natural dan membagikan profit untuk bekerja sama dengan banyak pihak untuk bertumbuh bersama mereka. Dan Avoskin sebagai green beauty yang fokus pada bahan alami, Avos sendiri mempunyai OC Laboratories sebagai first blue beauty brand yang sudah di-approve oleh dermatologis, yang mana mereka menggunakan bahan-bahan dari laut yang dikembangkan menjadi perawatan yang stabil dan baik untuk kulit. Dapat kita simpulkan bahwa perusahaan Avo memiliki green beauty yang disampaikan dengan baik dengan brand Avoskin, dan blue beauty tersampaikan baik dengan brand OC Laboratories. Konsep yang digubah oleh Avoskin ini mempunyai satu tujuan yang mulia, yaitu melestarikan ekosistem hayati Indonesia. Karena kita tahu sendiri Indonesia itu adalah rumah untuk flora dan fauna yang beragam. Tapi di satu sisi harus kita akuin pelestarian flora dan fauna serta ekosistem ini masih sangat perlu perbaikan. Paling penting Avoskin adalah brand yang menjamin hak-hak setiap hewan. Jadi artinya apapun produk yang mereka keluarkan itu bebas dari kekejaman yang tidak membahayakan atau membunuh hewan dimanapun di dunia. Selain itu, untuk mematenkan kualitas, Avo juga rutin mengirimkan tim ke luar negeri untuk melakukan riset dan menciptakan sebuah inovasi dalam produk. Jadi ya, balik lagi dengan membeli produk lokal, kita juga membantu mereka berkecimpung dan mendorong mereka untuk bersaing di pasar internasional dengan inovasi yang beragam. Dan selain itu jelas, itu adalah hal yang sehat untuk menjaga stabilitas perekonomian negara kita. Dan ya, berkat dukungan masyarakat Indonesia sendiri, sekarang Avoskin itu mulai masuk ke pasar-pasar internasional, ya seperti Vietnam dan Singapura. Sehingga ini akan menjaga nama baik kualitas produk lokal yang kita miliki. Dan Avoskin melalui programnya, melalui cara mereka berbisnis, itu juga menunjukkan kepada kita semua kalau ada produk lokal yang benar-benar berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Jadi ya, dengan membeli produk lokal berarti kita membantu diri kita sendiri. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.